Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Mohon maaf, kemarin sempat terjadi kesalahan teknis, tapi mudah-mudahan bisa diperbaiki lah ya untuk UTS ke depannya. Sekarang kita akan membahas tentang istisan di materi usul fikih ini. Istisan secara etimologi itu adalah alasan. Alasan ini berarti sesuatu yang baik. Maka dari itu, arti dari istisan adalah mengikuti sesuatu yang baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Nah, ada beberapa ulama yang mengatakan istilah usul fikih dalam kata istisan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid tetapi menurut akalnya. Ada juga menurut Al-Muwafiq Ibnu Qudamah itu adalah sesuatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Maka dari itu, kata istisan adalah sesuatu yang baik, yang merupakan sesuatu hal yang dianggap baik, tapi menurut akalnya gitu. Makanya di sini ada pembagian beberapa penjelasan dari istisan itu adalah istisan dengan nas. Nanti dibahas di offline, di pembagiannya ada istisan ijma, ada istisan kias, istisan darurat, istisan istisan maslahat, dan istisan rof al kharaj wal al masyaqqat. Nah, di sini juga ada dua pendapat tentang istisan. Ketika mazhab Hanafi mengatakan ulama mazhab Hanafi tetap berpegang kepada istisan, tetapi mereka menggunakannya berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Jadi dalilnya sudah jelas, dalilnya juga sudah uh, menurut syariat Islam, bukan kepada hawa nafsu saja, sebagaimana yang dituduhkan para ulama yang menentang istisan gitu. Jadi ada beberapa juga yang menentang istisan. Nah, kemudian mereka juga berpendapat ketika mazhab Hanafi ini dalam posisi istisan melakukan istisan lebih utama daripada melakukan kias gitu. Jadi lebih utama melakukan istisan dulu kemudian melakukan kias. Jadi istisan ini lebih tinggi daripada kias. Nah, itu menurut mazhab Hanafi. Ada juga menurut mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan istisan. Makanya sebagian dalil yang pokok itu dalam pengambilan hukum. Jadi ketika mazhab Hanafi ketika menerapkannya itu berdasarkan dalil yang kuat, tetapi kalau mazhab Syafi'i ketika memposisikan istisan itu sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum itu ya. Jadi ada beberapa ulama juga yang mengatakan perbedaan istisan. Nah, itu teman-teman. Kemudian di sini ada juga relevansi istisan dengan hukum Islam. Nah, ketika kita berbicara tadi istisan, metode istimbat, ada juga hukum yang sangat relevan pembaruan dari hukum Islam. Maka dari itu, pemeliharaan dan tujuan syariatnya itu adalah istisan. Makanya karena istisan sangat memperhatikan segi tujuan dalam syariat yang hendak dicapai demi kepentingan umat manusia gitu. Makanya pembaruan hukum Islam berusaha untuk mengatur seluruh perbuatan hukum umat dengan ketentuan hukum yang disusun berdasarkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang berdasarkan yang berasal dari Al-Quran dan Hadis gitu. Namun kalian perlu catat bahwa pemakaian istisan di saat ada masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadis, sekalipun ada dalam kias, tetapi hasilnya masih belum mewujudkan kemaslahatan umat atau berbenturan dengan muqasid al-syariah, maka dalam kondisi seperti ini, mujtahid meninggalkan kias dan menggunakan istisan. Jadi sebenarnya menurut tadi mazhab Hanafi aja, ketika mereka menggunakan istisan itu lebih tinggi dibanding kias gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, istisan itu adalah bentuk pokok yang mereka gunakan gitu ya. Jadi ketika kita membahas istisan itu adalah sesuatu yang baik gitu ya.
Kemudian apa sih berkaitan dengan, ekonomi gitu kan. Ini ada contoh istisan dalam ekonomi, dalam ketentuan mengenai kegiatan ekonomi, konsep kebaikan yang dideduksi dari istisan merupakan sebuah ilustrasi dasar tentang perwujudan atau nilai-nilai ajaran Islam di setiap aspek kehidupan manusia. Makanya konsep ekonomi syariah yang sebenarnya bukan hal yang baru dalam dunia Islam. Dahulu juga para pakar ekonomi syariah telah memikirkan mengenai ini. Jadi, ketika pemikiran mengenai ekonomi syariah muncullah sebagai salah satu tradisi intelektual Muslim. Makanya sangat sederhana ya, ketika zaman konteks tantangan kehidupan yang berkembang pada saat itu. Selama ini juga ketika kajian pemikiran ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari pemikiran hukum Islam atau terjauh dari kata fikih gitu. Jadi pasti selaras. Makanya dalam pemikiran hukum Islam tidak bisa dilepaskan dengan prinsip-prinsip maslahah, kemudian kebaikan atau keseimbangan. Makanya demikian, istisan sebagai metode yang merealisasikan prinsip tersebut tentunya juga mempunyai keselarasan khusus dalam keberlangsungan dan perkembangan hukum ekonomi syariah. Tentunya sangat ketika kita mengenal istisan, mengenal kias, itu pasti berkaitan dengan ekonomi syariah. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang jelasnya nanti kita bahas di pertemuan offline. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.